Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairusofa dari semester 6 AH1 NIREM 0305190054 kelas 6 AH1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai potensi ekspor tanaman kopi Kabupaten Temanggung untuk penugasan UAS Perdagangan Internasional. Hal-hal yang melatar belakangi ekspor kopi di Temanggung yaitu yang pertama, Indonesia menduduki urutan keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia pada tahun 2016. Kemudian, Kabupaten Temanggung merupakan penghasil kopi peringkat pertama di Jawa Tengah. Kopi yang dihasilkan berupa kopi jenis Arabica dan Robusta, serta kondisi geografis di Temanggung mendukung untuk ditanami kopi. Potensi sumber daya agribisnis di Temanggung. Yang pertama adalah letak geografis Temanggung yang terletak di dataran tinggi memberikan berbagai macam potensi, diantaranya yaitu tembakau, kopi, padi, jagung, serta beraneka ragam sayuran. Kemudian tembakau dan kopi merupakan dua komoditas andalan khas Temanggung yang dapat dimanfaatkan baik untuk dikonsumsi, digunakan sebagai obat, maupun digunakan sebagai pestisida. Program Gratieks Kopi merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas komoditas pertanian di Indonesia yang akan mendorong para petani, khususnya petani kopi, untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas kopi yang dihasilkan. Program Gratieks Kopi dapat mengantarkan petani sukses melakukan ekspor. Hal ini dikarenakan di pasar internasional nantinya para petani sudah memiliki bargaining harga dalam kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Selanjutnya adalah informasi produk. Yang pertama ada jenis kopi. Jenis kopi Temanggung ada dua, yaitu Robusta dan juga Arabica. Kemudian spesifikasi produknya, yang pertama adalah green bean coffee, OSE atau kopi beras kering. Kemudian roasted bean coffee, yaitu kopi sangrai atau goreng, serta ground coffee atau kopi bubuk. Kemudian untuk kualitas kopi Temanggung, yang pertama ada specialty yang merupakan kopi dengan aroma, rasa, dan bentuk yang khas yang dihasilkan dari budidaya dan proses produksi pasca panen dengan mengikuti standar khusus atau standar operasional prosedur tertentu. Kemudian yang kedua ada kualitas premium, merupakan kopi yang dihasilkan dari budidaya dan proses produksi pasca panen yang tidak atau tanpa mengikuti SOP tertentu. Kemudian yang terakhir adalah informasi mengenai harga. Untuk kopi Robusta berkisar dari Rp150.000 hingga Rp800.000, sedangkan untuk kopi Arabica dari Rp250.000 hingga Rp1.400.000. Selanjutnya ada kegiatan SOP produk. Untuk tanaman kopi jenis Arabica, Robusta maupun Liberica berbeda satu dengan yang lainnya untuk beberapa hal seperti pemilihan lahan dan lain-lain. Kemudian dalam budidaya kopi ini SOP-nya meliputi dari pemilihan lahan, kemudian kesesuaian lahan, persiapan lahan, penanaman penaung, penggunaan bibit unggul, kemudian pembibitan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu penanaman, pemupukan, kemudian pemangkasan, pengelolaan penaung, pengendalian hama terpadu, serta waktu panen dan juga pasca panen. Untuk sertifikasi produk kopi atau standar mutu produk ekspor, yang pertama mencakup SNI atau Standar Nasional Indonesia. Untuk mutu biji kopi yang berlaku saat ini adalah SNI nomor 101/2907/28 mengenai kopi biji. Kemudian untuk syarat mutu umumnya yaitu kadar air kopi biji maksimal 12,5%, kemudian untuk kadar kotorannya maksimal 0,5%, sedangkan untuk serangga hidup
dan biji berbau busuk dan atau berbau kapang, tidak ada persyaratan umumnya. Untuk syarat mutu khusus berdasarkan ukuran biji, kriteria ukuran biji sama-sama dengan menggunakan ukuran lubang bulat untuk semua jenis kopi biji dan berdasarkan prosesnya. Namun untuk lolos ayakan Robusta dibedakan berdasarkan proses pengolahannya, yaitu proses basah dan proses kering. Dalam strategi pemasaran internasional yang akan kita lakukan, pertama yaitu dengan menentukan rumusan strategi. Strategi yang akan kita gunakan dalam pemasaran internasional kopi yaitu dengan menggunakan prinsip 5P pemasaran. Yang pertama adalah P produk, yaitu barang apa yang akan diekspor dan bagaimana hal itu disesuaikan dengan pasar internasional. Seperti halnya memperhatikan kemasan dan pelabelan produk, kemudian standar produk, serta persyaratan teknis pangan yang sesuai dengan ketentuan di negara tujuan. Kemudian P yang kedua adalah price, yaitu dengan menentukan harga yang sesuai. Jika eksportir kopi Indonesia menetapkan harga terlalu tinggi, maka konsumen di negara luar tidak akan membeli produk dari petani kopi Indonesia, sehingga mereka tidak akan meraup keuntungan. Di sisi lain, jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka petani dapat menarik pelanggan, akan tetapi mungkin tidak mampu menutup biaya yang timbul dan bisa merugi. Kemudian untuk menentukan harga yang sesuai, eksportir Indonesia harus menentukan biaya pembuatan produk, kemudian target konsumen mereka di negara tujuan, serta bagaimana pesaing menetapkan harga produknya di negara tujuan. Kemudian untuk P yang keempat adalah promotion atau promosi, yaitu pemilihan alat untuk promosi seperti iklan, pameran dagang, kemudian internet, publikasi perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian P yang terakhir yaitu people atau pelaku. Perusahaan Indonesia harus memastikan staf mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengekspor produk. Komposisi staf akan membantu menentukan cara yang ditempuh eksportir untuk memasuki pasar internasional. Kemudian berikut adalah saluran ekspor petani kopi di Temanggung. Yang pertama yaitu skema rantai pemasaran kopi ekspor oleh Kapoktan Bermitra. Dari petani kopi anggota Kapoktan Bermitra kemudian disalurkan ke Kapoktan Bermitra dan juga selanjutnya disalurkan kepada eksportir untuk diteruskan kepada konsumen. Kemudian untuk skema rantai pemasaran ekspor kopi oleh Kapoktan tidak bermitra, yang pertama yaitu petani kopi, kemudian ke pedagang pengumpul, kemudian lanjut ke eksportir untuk disalurkan kepada konsumen. Berikutnya adalah prosedur kepabeanan ekspor kopi. Yang pertama, eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor bea dan cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PIB. Kemudian PIB dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, serta dokumen lain yang diwajibkan. Kemudian yang ketiga yaitu eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Kemudian penghitungan besaran bea keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara self-assessment. Kemudian PIB disampaikan ke kantor bea cukai pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean tempat pemuatan. Setelah pengurusan PIB dilakukan, kemudian pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE atau pertukaran data elektronik, eksportir wajib menyampaikan PIB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan. Langkah untuk mengekspor kopi yang pertama yaitu eksportir harus sudah memiliki badan usaha, bisa berupa PT atau CV. Kemudian eksportir harus memiliki surat izin eksportir kopi sementara. Jika sudah melakukan ekspor kopi minimal 200 ton dalam setahun, maka surat izin akan berubah menjadi eksportir kopi tetap.
Surat izin ini berlaku selama 5 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak ada kegiatan ekspor kopi, maka surat tersebut akan dibekukan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mempersiapkan kopi yang akan diekspor di gudang. Selanjutnya yaitu membuat invoice, packing list, spek, atau surat permohonan ekspor kopi. Kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada pihak forwarder atau ekspedisi. Kemudian yang keenam yaitu terbit PEB atau pemberitahuan ekspor barang, dan NPE atau nota pemberitahuan ekspor. Kemudian kopi harus melalui proses karantina atau biasa disebut dengan phytosanitary certificate. Dan setelah itu kopi diberangkatkan ke negara tujuan. Berkas-berkas yang tadi itu PEB, NPE, invoice, dan lain sebagainya diserahkan ke Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk dibuatkan Certificate of Origin atau COO dan International Coffee Organization atau ICO. Nah, berkas tadi itu dikirimkan oleh kita ke alamat buyer karena semua sertifikat ini dibutuhkan di bea cukai negara tujuan. Berikutnya ada peluang, hambatan, dan tantangan dalam melakukan ekspor kopi. Untuk peluang yang pertama yaitu adanya peningkatan tren konsumsi kopi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta dukungan pemerintah dalam ekspor kopi. Kemudian hambatannya berupa hambatan dari iklim atau cuaca yang tidak menentu, kemudian rendahnya mutu kopi. Hal ini disebabkan oleh petani yang belum menerapkan budidaya dengan SOP. Kemudian yang terakhir yaitu hambatannya mengenai tertutupnya akses informasi pemasaran. Nah, dalam hal ini akses informasi harga membuat petani tertipu dengan harga kopi yang terjadi di pasaran secara umum, dan belum adanya brand yang menyebabkan sulitnya melakukan promosi serta membuka peluang daerah lain untuk mengakui kopi Temanggung. Sedangkan untuk tantangan dalam ekspor kopi Temanggung, yang pertama adalah rendahnya tingkat daya saing, kemudian kesulitan memenuhi permintaan pasar internasional, serta pasar internasional lebih memperketat barang untuk masuk ke negaranya. Kesimpulan dari potensi ekspor kopi di Temanggung yaitu Temanggung sebagai sentra kopi di Jawa Tengah ikut berperan dalam kontribusi produksi kopi Jawa Tengah. Temanggung terkenal sebagai daerah penghasil kopi yang berkualitas dan bercita rasa tinggi. Potensi ekspor kopi di Temanggung cukuplah tinggi. Kopi Temanggung berhasil diekspor ke pasar luar negeri. Jenis kopi yang diekspor yaitu kopi Robusta dan Arabica yang memiliki kualitas tinggi dan dibudidayakan sesuai dengan standar budidaya kopi. Dukungan pemerintah terhadap ekspor kopi Temanggung cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pendampingan petani untuk memproduksi kopi yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.